Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang akan bersama-sama mempelajari min adhkar al-khuruj minal manzil, di antara zikir-zikir keluar dari rumah. Ini edisi yang kedua setelah pertemuan yang terakhir, juga sama, zikir keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini ada zikir yang kedua keluar dari rumah. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, di antara ummahatul mukminin, istri Rasulullah SAW. Beliau berkata, ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qad illa rafa'a tarfahu ila sama. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi keluar dari rumahku kecuali beliau mengangkat wajah ataupun pandangan beliau ke arah langit. Faqala, seraya berkata, berzikir, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzal, atau aku tergelincir atau digelincirkan. Au azlima au uzlama, atau aku berbuat kezaliman atau aku dizalimi. Au ajhala, atau aku berbuat kejahilan. Au yujhal alayya, atau aku dijahili.
Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ana ulangi zikir tersebut. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhal alayya. Nah, nanti lihat di kumpulan zikir-zikir ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafidhallahu taala. Yang pertama kata beliau, wa kalamuha radhiyallahu anha fi awwali hadzal hadis fihi dilalatun dhahiratun ala muwadzabatin Nabi sallallahu ala qauli hadza du'a fi kulli marratin yakhruju fiha salawatullah wa salamu alaihi min manzilihi. Ucapan Ummu Salamah tadi di awal hadis menunjukkan bahwasanya Nabi itu memang sering atau selalu membaca zikir ini setiap kali beliau keluar dari rumah beliau. Ya, Ummu Salamah tadi mengatakan, tidaklah Nabi keluar dari rumahku kecuali beliau mengangkat pandangan beliau ke arah langit seraya membaca zikir ini. Ini menunjukkan Rasul terus menerus membaca zikir ini. Wa fi hadza dilalatun ala ahamiyati muwadzabatil muslim ala hadza du'a fi kulli maratin yakhruju fiha min manzilihi ta'asiyan bin Nabi sallallahu. Dan ini sekaligus menunjukkan pentingnya zikir atau doa ini. Sekali lagi, ini menunjukkan ketika Rasul terus menerus membaca zikir ini setiap kali keluar dari rumah beliau, ini menunjukkan pentingnya zikir ini bagi setiap muslim ketika keluar dari rumahnya, dan itu juga sebagai bentuk ta'asyan, ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun dari awal sudah kita sampaikan ini hukumnya tidak wajib, namun sangat rugi kalau kita meninggalkannya karena keutamaannya sangat luar biasa. Wa fi dzalika al khairu wal barakatu wassalamatu wal ghanimah. Dan ketika kita meneladani Nabi, maka di situ ada kebaikan, ada keberkahan, ada keselamatan, ada keberuntungan. Sekali lagi, meskipun tidak wajib untuk diucapkan ketika keluar dari rumah, namun sekali lagi rugi kalau kita meninggalkannya karena banyak faedahnya di dunia wal akhirah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kata Ummu Salamah tadi, Rasul SAW tidaklah keluar dari rumahku, melainkan beliau mengangkat pandangan beliau ke arah langit. Fihi dilalatun ala uluwillahi ala khalqihi. Di dalam ungkapan tersebut, kata Syekh Abdul Razzaq, ada penjelasan, ada dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Ini salah satu akidah Ahlus Sunnah yang sejati, akidah para salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in, yaitu wa anna rabbal ladzi nad'u wa nas'aluhu wa narju mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Dan bahwasanya Allah yang kita berdoa kepadanya, memohon kepadanya,
berharap kepadanya. Dia Allah istiwa di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Di antara dalilnya surat Al-Furqan ayat 59, "Tsummastawa 'alal arsy." Dialah Allah istawa di atas al-arsy. Ada 7 ayat yang redaksinya mirip dengan ini. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Surat Thaha ayat yang kelima. Dan Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah, Mujahid dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy. Dan ini adalah ijma' para sahabat, para tabi'in. Bahkan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Tauhid, Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsy, beliau pernah berbangga di hadapan istri-istri Rasul yang lain dengan mengatakan, "Zawwajakunna ahlukunna." Kalian dinikahkan dengan Rasul oleh keluarga kalian, wali-wali kalian. Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Namun Allah menikahkanku dengan Rasul dari langit yang ketujuh. Ini akidah para sahabat Rasul. Ini akidah ummahatul mukminin. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pernah suatu saat beliau diberhentikan langkah beliau oleh seorang perempuan tua. Orang-orang yang ada di sekitar itu waktu itu heran. Kenapa Umar bin Khattab kok sangat hormat dengan sang perempuan tua tersebut? Ya, bahkan beliau rela untuk berhenti. Kata Umar bin Khattab, "Atadruna man hiya?" Apakah kalian tahu siapa perempuan ini? Kata Umar bin Khattab, "Hiya allati sami Allah syakwaha min fawqi sab'i samawat." Perempuan inilah yang Allah dengar keluhannya dari langit yang ketujuh, yaitu Khawlah bintu Tha'labah, yang turun surat Al-Mujadilah ayat yang pertama tentangnya. Qad sami Allahu qawla allati tujaluka fi zawjiha wa tashtaki ilah. Ini akidah para sahabat Rasulullah SAW. Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan ini juga ijma' para tabi'in. Seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullah pernah berkata, "Kunna wa tabi'una naqul annallaha fawqa arsyihi." Kami dan semua para tabi'in, murid para sahabat, mengikrarkan, mengatakan Allah di atas arsy-Nya. Seorang muslim muslimah ketika mendengarkan ucapan salaf seperti ini, tenang hatinya, meyakini Allah fis sama. Ini bukan akidah yang baru. Ini bukan akidah karangan Ibnu Taimiyah atau karangan Wahabi. Ini akidah para sahabat, para tabi'in. Dan ini juga ayatnya, kata Syekh Abdul Razak dan juga kata ulama-ulama Ahlussunnah ribuan. Kalau mau ditegaskan lagi, setiap ayat yang berbunyi Allah menurunkan Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar," itu menunjukkan Allah fis sama, Allah di atas. Setiap ayat yang ada kata-kata sesuatu naik kepada Allah, itu dalil Allah di atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik ucapan yang baik, menunjukkan Allah di atas. Setiap ayat
yang ada kata-kata aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang fis sama? Kata-kata fis sama, di atas. Sekali lagi, ayat-ayatnya ya bisa ratusan, bisa ribuan, ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Ini Rasul SAW. Dan redaksinya buangnya sekali. Dengan ucapan langsung Allah di atas. Ya, ini ucapan tadi. Rasul mengatakan, apakah kalian tidak mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, tadi Rasul mengangkat pandangan beliau ke atas langit. Ketika di Hajatul Wada, Rasul mengatakan kepada para sahabat, ala hal balagtu, apakah telah aku menyampaikan semua ajaran Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya wa Rasulullah. Rasul menunjukkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah para sahabat. Sekali lagi, pandangan mata beliau ke atas, jari telunjuk beliau ke atas. Kurang apa ini? Ya, berbagai macam redaksinya dengan ucapan fis sama, ditambah lagi dalam Sahih Muslim, jelas hadisnya Sahih Muslim. Rasul bertanya kepada budak perempuan, Aina Allah? Di mana Allah? Sang budak menjawab fis sama, redaksinya banyak. Masih kurang apa? Orang yang mengingkari Allah fis sama. Ya, ayatnya banyak, hadisnya banyak dengan berbagai macam redaksinya, ucapan para sahabat, ijma' mereka, ijma' para tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah. Kata ulama yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad, wa man ajhalu jahlan wa askhafu aklan wa adallu sabilan miman angkara qaulal qail aina Allah ba'da tasrihi sahibi syariah biqaulihi aina Allah. Siapakah yang lebih jahil, yang lebih dungu akalnya, yang lebih sesat akalnya daripada orang yang mengingkari ucapan orang yang bertanya di mana Allah, padahal Rasul sang pembawa syariat, beliau yang bertanya di mana Allah. Rasul mencontohkan pertanyaan aina Allah. Kok ada orang yang melarang? Ya, terutama di zaman sekarang ini. Bahkan lebih parah dari itu. Sekarang ada ucapan, barang siapa yang mengatakan Allah di atas langit, dia kafir. Berarti Al-Quran mengajarkan kekafiran? Rasul kafir? Ya, Umar bin Khattab kafir? Ummul Mukminin tadi, Zainab kafir karena mengatakan Allah di atas langit? Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan lebih parah dari itu, menisbatkan ucapan itu kepada Imam Syafi'i. Sering kita katakan, sering kita bantah dengan kata-kata Imam Syafi'i gang berapa itu. Paham ya? Karena tidak ada, tunjukkan yang mengatakan demikian. Di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Padahal ulama-ulama dari murid-murid beliau, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani, punya kitab khusus tentang akidah, judulnya Syarh Sunnah. Beliau berkata, alin ala arsy. Di awal kitab beliau mengatakan Allah tinggi di atas arsy. Ini yang lebih tahu tentang Imam Syafi'i sang gurunya. Demikian pula muridnya Imam Muzani, murid dari muridnya Imam Syafi'i, punya kitab judulnya Kitabut Tauhid. Banyak mendatangkan dalil-dalil tentang Allah di atas langit, Allah di atas al-arsy. Kurang apa? Apalagi sampai mengatakan yang mengatakan Allah di atas
langit Allah, ya istilah mereka bersama di atas arsy, itu kafir. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i, dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ya Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i ini hidup di abad 5 Hijriah. Dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau jelas-jelas menyatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah, beliau meriwayatkan hadis tentang budak perempuan tadi yang ditanya oleh Rasul, di mana Allah? Kata Imam As-Sabuni, Imam Syafi'i meriwayatkan, menukil hadis tersebut dalam kitabnya Al-Um, demikian pula dalam kitabnya Ar-Risalah, karena beliau meyakini Allah fis sama. Sekali lagi, ini akidah yang terang benderang sebetulnya. Namun sebagaimana firman Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam qasidah An-Nuniyah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinnaha takhfa 'alal umyani. Kebenaran itu terang benderang seperti matahari. Semua orang yang punya mata bisa melihatnya. Namun matahari yang terang benderang itu tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh yang buta matanya. Sekali lagi, akidah Allah di atas langit, dalilnya ribuan dari ayat, hadis, ucapan para sahabat, ijma' para at-tabi'in. Dan ini juga yang dinukil oleh para ulama Ahlussunnah seperti Imam Harb Al-Kirmani. Ya, kita tiap hari Kamis ba'dal maghrib rutin pengajian kitab Mu'taqad Ahlussunnah atau Ijma' Ahlussunnah tentang akidah. Ya, Imam Harb Al-Kirmani wafat tahun 280 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Beliau muridnya Imam Ahmad. Di awal kitab beliau mengatakan ini adalah ya mazhab ajaran para sahabat Rasulullah, ijma' sahabat. Di antaranya Allah di atas al-arsy, di atas lang. Ini ijma' as-salaf. Ya, sekali lagi ini akidah yang terang benderang. Namun sangat disayangkan masih banyak orang yang mengingkari, bahkan menuduh kafir yang meyakininya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ditegaskan di sini Rasul SAW, ya beliau ketika mengangkat kepala beliau ke atas langit itu menunjukkan Allahu fis sama. Wa raf'ut tarfi ila sama fihi imanun bi uluwillah. Mengangkat pandangan ke langit ini menunjukkan keimanan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kama anna raf'al aidi ila sama fihi imanun bi uluwillahi azza wa jalla. Dan ini akidah yang juga sesuai dengan fitrah manusia. Kalau antum dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan ya sangat butuh pertolongan Allah, hati antum mengarah kemana? Ke atas atau ke bawah? Ya, fitrah manusia. Ya, fitrah manusia ini nggak bisa dibohongi. Hati kecil manusia nggak bisa dibohongi. Ketika dia berdoa, ya Allah, jujur saja, mengarah kemana? Fitrah hati antum. Bahkan yang lebih aneh tapi nyeleneh, sebagian orang yang tadi mengingkari Allah di atas, tapi spontanitas kalau dia menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Ya, pernah lihat enggak? Sudah, itu ada apa? Sesuatu yang fitrah, nggak bisa dibohongi itu. Allahu Akbar, ya Allah. Namun
Ya, tadi seperti Fir'aun, wajahadu biha wa istaiqanat anfusum dzulman wa uluwa. Mereka mendustakan dengan lisan, tapi hati yakin. Makanya dulu ada kisah murid dan guru. Gurunya mengatakan Allah tidak di atas langit, yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini. Sang murid nang bernama Al-Hamadani, dia bertanya kepada sang guru, wahai guruku, engkau mengatakan Allah tidak di atas langit, tapi bagaimana menyikapi hati ini kalau dalam keadaan gundah gulana, butuh pertolongan Allah, selalu mengarah ke atas langit? Sang guru nggak bisa menjawab, sampai terakhir mengatakan, hayyarani Hamadani, hayyarani Hamadani. Muridku yang bernama Hamadani membuatku apa? Bingung. Karena apa? Itu akidah yang menyalahi fitrah. Maka sekali lagi, tidak selayaknya seorang muslim, muslimah ya menabrak fitrahnya, apalagi juga bertentangan dengan akidah Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para as-salaf. Qala Hafidul Maghrib Abu Umar Ibnu Abdul Bar fi Kitabi At-Tamhid, seorang ulama ini dari mazhab Maliki yang terkenal dengan Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, syarah Muwatta Imam Malik. Beliau ketika menyebutkan dalil-dalil tentang ketinggian Allah, ya kitab-kitab yang membahas Allah fis sama banyak sekali. Tadi diantaranya kitab At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah. Itu banyak sekali, bahkan juga berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yang sifat tangan, sifat wajah. Demikian pula Imam Az-Zahabi, beliau punya kitab khusus, kitab Al-Ulu. Itu menyebut hanya qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya, dan para ulama-ulama salaf. Yang saya punya di rumah ada 2 jilid, ya, kurang lebih kalau digabungkan lebih dari 1000 halaman itu. Kitab Al-Ulu karya Imam Az-Zahabi. Akidah yang sudah sangat terang benderang, yang sebetulnya sudah baku, namun sangat disayangkan banyak yang masih mengingkarinya, bahkan memeranginya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, wa minal hujjati aidan fi annahu azza wa jalla 'alal arsy fawqa samawati sab'i annal muwahhidin ajma'in minal arab wal ajam idza karabahum amrun aw nazat bihim syiddatun rafa'u wujuhahum ila sama yastaghithuna rabbahum tabaraka wa ta'ala. Ini yang kita isyaratkan tadi, di antara hujjah dalil bahwasanya Allah di atas aras, di atas langit yang ketujuh, bahwasanya orang-orang yang bertauhid dari kalangan Arab atau selain Arab, apabila ditimpa gundah gulana atau musibah, ya, maka mereka menengadahkan wajah mereka ke atas langit, istighosah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sama dengan tadi, ya, ketika orang-orang itu meskipun lisannya mengatakan Allah tidak di atas langit, namun gerak-gerik mereka, mimik mereka yang mengarahkan telunjuk mereka ke atas langit. Ya, Allah yang menolong kita. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Ini fitrah, nggak bisa dibohongi. Nah, wa hadza ashhar wa a'raf indal khassati wal ama min an yuhtaja fi ila akthar min hikayati. Contoh-contoh orang yang tadi, setiap orang yang bertauhid tadi, kalau ditimpa musibah dia memohon kepada Allah, hatinya ke atas langit, bahkan tadi menengadahkan wajahnya ke atas langit, bahkan tadi mengarahkan telunjuknya atau ya tangannya ke atas langit. Ini nggak usah disebutkan berapa orang yang seperti itu, rata-rata sudah. Nah, li'anna intirarun lam yu'annibhum ali ahadun wala ankarahu alaihim.
muslimun. Ya, ini sesuatu yang darurat, artinya sudah apa? Ya, orang pasti melakukan hal tersebut, tidak bisa diganggu gugat. Bahkan tadi ya, sekali lagi aneh kalau dia mengatakan Allah tidak di atas langit, tapi selalu Allahu Akbar, ya Allah. Nah, sekali lagi ini nggak connect antara anggota badannya dengan hatinya, ada yang konslet. Nah, wal adillatu ala ulullah ala khalqihi katsiratun la tuhsa. Kata beliau, dalil-dalil tentang ketinggian Allah di atas makhluknya buahnya la tuhsa, tidak bisa dihitung. Tadi salah satu referensinya yang spesial, lihat kitab Al-Ulu karya Imam Az-Zahabi yang juga bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qad dalla ala ulwillahi al-kitab wa sunnah wal ijma' wal fitrah wal uqul. Dalil tentang ketinggian Allah dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma', dari fitrah, dan dari dalil akal. Seperti kata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata, wallahu yud'a min a'la la min asfal li'annal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Allah itu ada di atas. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas, bukan di bawah. Karena sifat bawah secara akal sehat tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Ini kata Imam Abu Hanifah. Sekali lagi, imam yang keempat, tidak ada salah satu dari mereka yang mengingkari Allah fi as-sama, bahkan sama akidah mereka dengan para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wala majala huna libasti hadil adillah. Tidak mungkin kita sampaikan satu persatu dalil-dalil dari tadi ayat, hadis, ucapan ulama salaf, tapi sudah kita sebut perwakilan-perwakilannya. Kemudian kata beliau, wa fi raf'i tarf ila sama dilalatun ala ahamiyati istisyari muraqabatillahi ta'ala wa anna subhana muttaliun ala ibadihi. Dan ketika Rasul mengangkat pandangan beliau ke langit, itu juga ada bentuk penjiwaan tentang muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika mau keluar rumah, ingat Allah mengawasi kita. Di mana dan kapanpun saja Allah mengawasi kita. Namun ini lebih ditekankan lagi. Awas, di luar banyak maksiat. Maka apa? Harus betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Meskipun Allah fis sama, di atas langit, di atas aras, namun Allah meliputi kita dengan ilmunya. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Hadid ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istawa, tinggi di atas aras. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Meskipun Allah di atas aras, Allah mengetahui apa yang turun ke bumi dan apa yang naik ke atas bumi. Dan di akhir ayat Allah katakan, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sebelumnya dikatakan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu bagian awal dari redaksi hadis Ummi Salamah tadi. Kemudian kita bahas sekarang sedikit demi sedikit, yaitu makna dari zikir tadi atau doa tadi. Allahumma inni a'udzubika. Dan wallahu alam sudah pernah kita sampaikan di sini atau tidak, dalam semua zikir, semua doa yang diajarkan dalam ayat, dalam hadis,
Itu semuanya hanya minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Yang disebut hanya nama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, Allahumma inni a'udzubika an adil, bismillah tawakkaltu ala. Tidak ada ayat hadis menyuruh kita minta tolong kepada Rasulullah. Ada enggak? Ya Rasulullah isfa'ni, ya Rasulullah isfini. Ada enggak? Tidak ada. Ya, inilah akidah yang wajib ditanamkan kepada setiap muslim muslimah. Ya kana berdua, ya kana stain. Gak ada ayat hadis mengajarkan kita berdoa kepada wahai wali fulan, wahai syekh fulan, minta tolong kepada makhluk. Gak ada. Ini sekali lagi yang diajarkan oleh Rasul SAW, terutama dalam tadi zikir-zikir yang sudah kita lewati, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, ya zikir pagi dan petang, zikir keluar rumah. Tidak ada permintaan memanggil selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini doa, ya ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Allahumma inni a'udzubika maknanya al-isti'adzah iktisamun billah azza wa jalla. Itu tadi memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian kata beliau, wa minal ma'lum anna man yakhruj min baitihi la budda lahu fi khuruji min mukhalatatin nas wa mu'asyaratihim. Orang yang keluar rumah pastinya dia akan bertemu, berjumpa, bercampur, bermuamalah dengan banyak manusia. Wa nasih linasi yakhaf an yubtala bisa babi hadil mukhalata wal mu'asyarah. Maka dia ada rasa khawatir ketika dia bergaul dengan orang-orang itu, takut ya terkena berbagai macam kesesatan, ya kezaliman dan seterusnya. Maka dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna an adillah, Allahumma inni a'udzubika an adillah, ya Allah aku mau minta perlindungan kepadamu dari aku tersesat. Ai adillah fi nafsi bi an artaqiba amran yufdi bi ila dhalal. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari aku tersesat, yaitu aku menyesatkan diriku sendiri dengan berbuat sesuatu yang mengarahkan kepada kesesatan. Apalagi di akhir zaman ini Rasul pernah bersabda, du'atun ala abwabi jahannam. Banyak dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan di antara ciri dai penyeru ke neraka jahanam, ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang tidak berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin, yang menyuruh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, yang mencaci maki mencela pemimpin kaum muslimin. Ya karena redaksi hadis itu agak panjang, hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika Rasul ditanya, berikanlah ciri-ciri mereka ya Rasulullah, sifatkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Kata Rasul, hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina. Mereka ini berbicara dengan logat bahasa kita dan dia dari golongan kita. Ya, ketika ditanya bagaimana kalau kita mendapati dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam, beliau mengatakan pegang erat ya jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Artinya hati-hati jangan sampai tadi kita menyesatkan diri kita dengan kelakuan kita sendiri. Sudah kita sampaikan kebenaran, sudah tahu kebenaran, tapi apa ingin nyicipi kesesatan. Maka hati-hati kalau Allah sesatkan. Ini karena perbuatan kita bisa apa? Menyesatkan diri kita. Makanya mohon perlindungan kepada Allah. A'udhallah, atau aku disesatkan. Kata beliau, ayudillani ghairi min syayatinil insi wal jin, yaitu disesatkan oleh selainku dari kalangan setan jin
dan manusia alladzina la hammalahum ila idlalun nas, yang mana kelakuan mereka hanya menyesatkan manusia. Sekali lagi, kata-kata adil itu sebab dari dirinya sendiri sesat, al-udhal disesatkan oleh orang lain. Sama dengan azillah al-uzal, aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku tergelincir, yaitu karena perbuatanku, sebab diriku sendiri aku tergelincir. Ya, dalam kemaksiatan ini, terutama dalam masalah kemaksiatan, atau digelincirkan oleh orang lain. Au adlima, aku mendolimi orang lain. Ini sekali lagi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku berbuat kedoliman, atau aku didolimi oleh orang lain. Minta perlindungan kepada Allah. Apalagi kita tahu, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dengan kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan yang terakhir kata Rasul, au ajhal, atau aku berbuat kejahilan, atau aku bertindak sebagaimana tindakan orang-orang yang bodoh. Ya, ini makna daripada ajal. Intinya minta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk penyimpangan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, taufiknya, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya seputar materi, silahkan. Ya, secara umum zikir-zikir tadi dibaca sir, tapi tetap namanya sir itu lisan bergerak. Ya, bukan sir di batin, enggak. Ya, namanya zikir doa itu adalah ibadah lisan. Ya, tentunya apa? Lisan ya bergerak. Ya, namun enggak apa? Enggak teriak-teriak. Ya, baca Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udzal au azila au uzal au adlim au udlam au ajal au yujhal alayya, ditambah dengan yang sudah kita lewati, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, sama ketika kita zikir pagi dan petang, baca dengan sir, dalam arti yang tidak keras namun tetap lisan bergerak. Nah, ada yang lain? Silakan Pak. Orang yang bergerak dalam sholat, gimana Pak? doa dalam sholat tidak Taib, wallahu ta'ala alam. Sama dengan tadi, zikir dan doa itu ibadah lisan, tetap harus ada. Nah, karena yang dalam hati tidak ada ibrah, tidak nggak direken atau nggak dijadikan sebagai tolak ukur. Karena kalau antum itu sebagai tolak ukur, ketika seorang bapak misalnya karena marahnya, terkadang muncul dalam hatinya apa? Doa yang jelek kepada anaknya. Nah, ini enggak sekali lagi, ini masalah ibadah lisan, harus lisan bergerak, bukan ibadah hati ini. Ya, maka apa? Tetap kalau mau doa bil lisan. Ya, cuma ada pembahasan dari para ulama, doa ketika sholat apakah boleh dengan bahasa selain Arab? Ya, wallahu ta'ala alam. Yang pertama, alternatif yang agar kita lebih mantap, kalau memang kita ragu, doa di luar sholat. Paham? Karena sekali lagi, doa yang mustajab bukan waktu sholat saja, antara adzan dan qomat. Karena di antara adab doa harus ada keyakinan. Nah, kalau kita sholat ketika sujud doa dengan bahasa Indonesia, tapi kita ragu diterima atau enggak, lebih baik doa pada waktu apa? Yang mantap agar diterima oleh Allah Ta'ala. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, berdoa dengan bahasa Indonesia ketika apa? Ketika sholat. Ya, dengan lisan, bukan dengan hati. Kita yang bahas dengan lisan. Ya, cuma sekali lagi, lebih baik kalau ragu, nah, di luar sholat. Nah, kenapa? Iya bisa, tapi jangan di hati Pak, jangan di batin doanya, di lisan. Iya, wallahu ta'ala alam.
Nah, sekedar tambahan info tadi, di antara yang membolehkan tadi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, ketika ini pengalaman wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ketika saya menerjemahkan beliau ceramah di Masjid Al-Akbar, atau mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika beliau ditanya apa boleh berdoa dengan bahasa Indonesia ketika salat, rahmatullah wasi'ah, rahmat Allah itu luas, wallahu ta'ala alam. Nah, ada lagi. Nah, taib. Sekarang namanya al-qiblah itu secara bahasa ma yuqabilu al-insan. Namanya kiblat itu yang berhadapan langsung dengan apa? Dengan manusia. Paham? Dan tidak ada satu ulama salaf pun yang mengatakan langit kiblatnya doa. Itu ucapan yang tidak pernah diajarkan oleh ulama. Namanya kiblat cuma satu. Di mana itu? Ka'bah. Nah, tidak ada kiblat yang kedua setelah apa? Al-Ka'bah. Sekarang kalau dulu kan Masjid Al-Aqsa. Namanya kiblat itu ma yuqabilu al-insan, yang apa? Di hadapannya manusia. Itu sekedar takwil saja, ilmu ngeles. Nah, wallahu ta'ala alam. Taib, ada lagi, dan itu juga sudah dibantah oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah rahimahullah ta'ala. Taib, saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.